Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membaca catatan yang ketiga dari serial Damai dalam Islam. Catatan ketiga ini berjudul Hadis Perdamaian dan Persaudaraan. Baik, kita mulai. Umat Islam memiliki berbagai pandangan dan sikap terhadap nilai-nilai kedamaian, persaudaraan, dan hubungan sosial dalam Islam. Secara umum, sebagian besar umat Islam meyakini dan berupaya untuk mengamalkan prinsip-prinsip ini sebagai bagian integral dari keyakinan dan ajaran agama mereka. Beberapa aspek sikap umat Islam terhadap hal ini termasuk: 1. Kepentingan persaudaraan. Artinya, umat Islam cenderung menempatkan persaudaraan sebagai nilai penting dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha menjaga hubungan yang baik dengan sesama muslim dan merasa tanggung jawab untuk membantu mereka dalam kesulitan. Yang kedua, kedamaian dan toleransi. Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam kedamaian dengan orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Banyak umat Islam menghargai pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, dan berupaya hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, resolusi konflik. Umat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil. Mereka didorong untuk berbicara dengan lembut dan mencari penyelesaian yang baik dalam segala situasi. Yang keempat, menjaga akhlak yang baik. Islam mengajarkan pentingnya memiliki akhlak yang baik dan bermartabat. Umat Islam berusaha untuk berperilaku sopan, menghormati orang lain, dan menjaga nilai-nilai moral dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, ketidakberpihakan pada konflik. Maksudnya adalah umat Islam dianjurkan untuk tidak terlibat dalam konflik yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga netralitas dan tidak memihak pada sisi yang salah. Yang keenam, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Banyak umat Islam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu sesama manusia tanpa memandang agama, suku, atau ras. Ini mencerminkan semangat perdamaian dan persaudaraan. Namun, seperti dalam setiap komunitas, sikap dan praktek dapat bervariasi. Ada kemungkinan adanya pandangan yang berbeda dan tindakan yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai positif tersebut. Dalam keseluruhan, banyak umat Islam mengupayakan untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan kedamaian, persaudaraan, dan etika sosial dalam berinteraksi dengan dunia sekitar. Beberapa hadis yang menekankan pentingnya kedamaian dan persaudaraan dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu, tidaklah kalian beriman sehingga mencintai sesama kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Yang kedua, dengan riwayat yang sama, yaitu, orang mukmin terhadap saudaranya adalah seperti bangunan yang satu menguatkan yang lain. Yang ketiga, dalam riwayat hadis yang sama adalah, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzalimi saudaranya dan tidak mengecewakan saudaranya. Kemudian yang keempat, hadis riwayat Al-Tirmizi, yaitu, sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menyatukan tali persaudaraan di antara mereka. Yang keenam, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu, tidak akan masuk surga seseorang yang tidak menyayangi tetangganya yang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Yang keenam, hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat dan membiarkannya memilih bidadari yang dia suka. Yang ketujuh, hadis riwayat Bukhari,
yang berbunyi, "Tidaklah salah seorang dari kalian menjadi mukmin sehingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis yang terakhir riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Sesungguhnya setiap perbuatan yang baik adalah sedekah, dan memberikan salam adalah sedekah, memberi makan kepada orang yang membutuhkan adalah sedekah, dan mengajarkan jalan yang benar adalah sedekah." Semua hadis ini mengajarkan pentingnya mengasihi, membantu, dan hidup dalam persaudaraan yang harmonis dalam masyarakat muslim. Banyak kitab yang ditulis oleh para salafus soleh yang membahas tentang hadis-hadis kedamaian dan persaudaraan. Beberapa di antaranya termasuk Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. Kitab ini berfokus pada etika dan adab dalam Islam, termasuk tentang kedamaian, persaudaraan, dan hubungan sosial. Kemudian Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk tentang persaudaraan, perdamaian, dan hubungan antar muslim. Yang ketiga, kitab Al-Sunan oleh Imam Abu Dawud. Karya ini adalah salah satu dari 6 koleksi hadis utama. Kitab ini berisi berbagai hadis yang mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk tentang persaudaraan dan perdamaian. Yang berikutnya kitab Al-Zuhd oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, meskipun lebih banyak membahas tentang kezuhudan, kitab ini juga mengandung banyak hadis yang menekankan pentingnya persaudaraan dan kedamaian dalam kehidupan muslim. Kitab yang berikutnya Al-Muwattah oleh Imam Malik. Ya, yang berisi kitab ini adalah salah satu koleksi hadis tertua yang terorganisir dengan baik. Meskipun lebih fokus pada hukum-hukum Islam, beberapa bagian juga membahas tentang akhlak, persaudaraan, dan kedamaian. Kemudian kitab Al-Kabair oleh Imam Al-Dahabi. Kitab ini membahas tentang dosa-dosa besar dalam Islam, tetapi juga memberikan pandangan tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan perdamaian. Yang terakhir, kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Meskipun lebih dikenal sebagai kumpulan hadis-hadis sahih, kedua kitab ini juga berisi banyak hadis yang menyoroti pentingnya persaudaraan dan kedamaian. Ini hanya sebagian kecil dari kitab-kitab yang ditulis oleh para salafus soleh yang membahas tentang persaudaraan, kedamaian, dan etika sosial dalam Islam. Kitab-kitab tersebut sangat berharga dalam memahami nilai-nilai penting ini dalam agama Islam. Ya, demikianlah catatan ketiga yang dengan judul hadis kedamaian dan persaudaraan untuk kali ini. Sampai ketemu di catatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.